Human engine itu merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh salah satu profesor dalam bukunya yang berjudul Physics in Daily Life. Jadi ada seorang profesor bernama Profesor Herman. He is an emeritus professor of physics at the Leiden University, Netherlands. Beliau menulis sebuah buku yaitu Physics in Daily Life atau Fisika dalam Kehidupan Sehari-hari. Dalam chapter pertamanya, beliau menyebutkan bahwa human is an engine atau manusia merupakan sebuah mesin. Lalu apa bedanya kita dengan mesin-mesin di sekitar kita? Kalau kita amati, banyak sekali mesin, salah satunya ada mesin sepeda motor, kemudian ada mesin mobil. Lalu apa perbedaan kita dengan mereka? Kalau kita tinjau dari segi bahan bakar, mesin motor, mesin mobil itu bisa bekerja kalau ada bahan bakar. Ya, that's right. Kita sebagai manusia juga memerlukan bahan bakar. Nah, salah satu bahan bakar yang biasa kita gunakan yaitu ya makanan. Makanan adalah our fuel atau bahan bakar kita gitu kan. Nah, Profesor Hermans ini mengatakan bahwa setiap asupan makanan yang kita konsumsi setiap harinya itu sekitar rata-ratanya ya itu 8 sampai 10 megajoule. Nah, itu setara dengan 0,25 liter bensin yang digunakan oleh sebuah mobil, di mana 0,25 liter ini hanya bisa menggerakkan sebuah mobil kurang lebih 2 menit. Itu artinya bahwa tubuh kita sedikit sekali menggunakan energi atau lebih efisien dalam menggunakan energi dibandingkan dengan mobil ataupun motor. Oke, itu perbedaan pertamanya. Perbedaan keduanya adalah jika mesin mobil ataupun motor itu mengalami overheat, itu kan bisa kita matiin kapan aja gitu kan. Ada tombol on off-nya di sana. Tapi bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita nggak bisa kita matikan atau hidupkan begitu saja. Itu adalah perbedaan yang kedua. Terus apabila kita kembali tinjau dari segi bahan bakar manusia yaitu food yang tadi setara dengan 8 sampai 10 megajoule, apabila kita ubah menjadi sebuah daya dalam bentuk watt itu setara dengan 100 watt. Jadi tubuh kita atau manusia itu setiap harinya seperti lampu yang menyala dengan daya 100 watt. Lalu dengan daya seperti itu, apakah hanya digunakan untuk mekanisme atau digunakan untuk apa gitu kan? Nah, itu adalah pertanyaan yang paling krusial yang sering kita tanyakan. Energi 100 watt atau daya 100 watt ini digunakan untuk apa aja gitu kan? Nah, ternyata kalau orang-orang berasumsi bahwa ya itu untuk mekanisme tubuh, itu untuk menjalankan, itu untuk bahan bakar untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu that's right, but banyak hal yang orang lain sering lupakan. Jadi ternyata energi yang digunakan untuk tubuh kita memompa darah, kemudian untuk kita melakukan mekanisme seperti mekanisme pencernaan, pernapasan, atau peredaran darah, itu ternyata hanya sedikit saja dari energi yang kita peroleh dari makanan. Jadi sekitar 25% itu digunakan sebagai kerja, sementara 75%-nya itu berubah menjadi sebuah panas. Ya, berubah menjadi sebuah panas. Lalu bagaimana tubuh kita mengolah panas yang dihasilkan? Sementara tubuh kita harus menjaga keseimbangan tubuh, di mana keseimbangan tubuh itu rata-ratanya 37 derajat Celcius. Oke. Nah, salah satu cara untuk menyeimbangkan tubuh kita agar tetap stabil yaitu dengan 3 proses, yaitu proses konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, apabila kita berada di suatu ruangan tanpa melakukan aktivitas yang berat, tidak berolahraga ataupun semacamnya, itu cukup dengan proses konduksi dan juga konveksi. Namun masalahnya muncul ketika kita sedang melakukan aktivitas yang berat, misalkan kita berolahraga atau kita melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita menjadi overheat. Lalu bagaimana tubuh bisa menyeimbangkan overheat ini menjadi sesuatu yang lebih stabil lagi atau
tubuh kita menjadi stabil lagi. Nah, salah satu caranya adalah dengan evaporasi atau penguapan. Jadi, keringat-keringat yang muncul itu merupakan salah satu bentuk penyeimbangan tubuh kita agar tetap stabil. Okay, I think it is enough. Maybe we can discuss more about physics in daily life. So, apa yang akan kita bahas selanjutnya? Bye-bye.